itu jalur-jalur itu membantu memecah arus lalu lintas. Nah, memang kecepatannya pun kita batasi. Kita lengkapi dengan rambu-rambu, kita lengkapi dengan petugas, kita berkoordinasi dengan kepolisian. Bukan kita ingin memaksakan, tidak. Jauh panggang dari api, peribahasa ini yang cocok untuk menggambarkan keyakinan pemerintah bahwa kemacetan akan dapat terurai dengan dibukanya jalur-jalur untuk pemudik tahun ini. Kenyataannya, puluhan jam harus dirasakan pengguna jalan menuju kampung halaman, bahkan sampai diberitakan di media Inggris sebagai the world worst traffic jam. Kabar duka mengenai 20 orang pemudik yang meninggal akibat sakit, stres, dan keracunan AC mobil karena terlalu lama di jalan juga menjadi topik utama di media dalam dan luar negeri. Bila dibandingkan dengan tahun lalu dari segi kecelakaan, mudik 2016 mengalami penurunan 16%. Begitu pula dengan jumlah korban yang meninggal. Di tahun 2016 ini juga mengalami penurunan 25%. Tapi berkurangnya kecelakaan dan korban di jalur mudik ini terjadi akibat kondisi macet selama puluhan jam dan laju kendaraan yang rendah. Dan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka para pemudik sependapat, tahun inilah yang paling parah. Ditambah dalam momen silaturahmi Hari Raya Idul Fitri, di mana orang biasa menyampaikan permintaan maaf, justru hingga saat ini belum ada ucapan bela sungkawa ataupun permintaan maaf dari Presiden untuk pemudik yang meninggal dunia. Ada banyak hal yang harus dievaluasi untuk mudik tahun ini. Namun apakah berpengaruh pada mudik tahun depan? Tanpa mengurangi rasa hormat dan optimisme akan perbaikan di masa datang, bila setiap tahun ini dimaklumi menjadi sebuah tradisi, maka mudik akan tercatat dalam sejarah sebagai tradisi mengulang kesalahan tahunan. Ya, pemirsa, sejauh ini baru Mendagri dan Menko Polhukam yang mengatakan atau menyatakan permohonan maafnya atas apa yang terjadi selama puluhan jam dan menimbulkan korban jiwa dalam arus mudik Lebaran akhir pekan lalu. Bu Tuti, saya kembali kepada Anda. Ketika Anda memasuki Tol Jati Asih, sesungguhnya apa yang terjadi di Brebes itu sudah macet belasan kilometer. Apakah Anda menerima informasi dari petugas jalan tol ketika itu? Saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, tapi saya punya inisiatif untuk menyalakan radio. Artinya Anda mendapatkan info itu justru dari radio, dari media, bukan dari pengelola jalan tol, bukan dari pemerintah. Iya. Jadi di radio disampaikan bahwa tol Brebes Timur itu antriannya sudah cukup panjang dan terjadi kemacetan yang sangat parah gitu. Sebaiknya bagi pemudik segera mengisi bensin apabila sudah berkurang. Makanya saya terus kemudian ambil inisiatif, sudah deh keluar di Brebes Barat. Ternyata di Brebes Barat pun juga parah sama parahnya juga. Kondisi yang terjadi kemarin itu juga disebabkan ada lemahnya informasi, jadi pemudik tidak mendapatkan info sejelas-jelasnya tentang kondisi lalu lintas yang terjadi saat itu. Di luar masalah bahwa sebetulnya pemudik itu ingin menggunakan jalan tol supaya cepat, tapi sebetulnya pemudik juga punya suatu naluri bahwa kalau jalan tol macet, mereka pasti juga akan memilih jalan lain walaupun itu jauh lebih waktu tempuhnya maupun jarak tempuhnya jauh. Artinya sebetulnya ada suatu naluri bahwa untuk menghindari kemacetan, sebetulnya itu satu hal. Artinya saya melihat di sini seandainya memang ada suatu manajemen informasi dan komunikasi yang jauh lebih baik selain masalah manajemen dan rekayasa lalu lintas, itu sebetulnya akan sangat membantu pemudik. Mungkin tidak harus sampai di Brebes Barat, tidak harus sampai di Pejagan, jauh-jauh sebelumnya juga sudah diinformasikan. Mungkin mereka lewat Purbalunyi misalnya, ataupun mereka melewat jalan arteri yang lain di Subang misalnya. Artinya sebetulnya ada hal-hal yang sebetulnya sebagai evaluasi untuk tahun depan itu adalah bisa diantisipasi. Itu tanggung jawab pengelola jalan tol atau siapa untuk soal informasi jalan tol? Informasi sebetulnya kalau itu memang ada di jalan tol, kepadatannya berarti memang ada di dalam baik operator jalan tol maupun pihak dari BPJT sebetulnya mereka yang sebetulnya maupun juga kepolisian karena mereka yang memegang ranahnya di dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas. Artinya sebetulnya di sini jangan sampai terdapat kesan bahwa masyarakat itu seolah-olah dijebak dalam suatu dibiarkan mencari informasi sendiri dan akhirnya dibiarkan kemacetannya menggila seperti yang terjadi akhir pekan lalu. Artinya sebetulnya ada titik-titik atau ada saat-saat di mana itu sebetulnya
memang mungkin sama sekali tidak bisa dihindarkan, tetapi memang ada saat-saat atau titik-titik di mana sebetulnya masih bisa terdistribusi atau terbagi. Pak Hedi, mengapa info yang didapat oleh pemudik itu sangat minim ketika arus balik kemarin? Begini, Arus kalau mudik kemarin. info itu kan diberikan kepada petugas yang akan mengatur lalu lintas. Ya. Nah, jadi BPJT atau Badan Usaha yang mengelola jalan tol itu akan menginformasikan kepada pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan yang ada di sana untuk mengatur dari informasi yang dimiliki oleh kita. Jadi kita tidak memberi langsung karena yang akan punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas itu adalah polisi. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatur, memindahkan, mengeluarkan itu kan. Hanya sebatas memberikan info telah terjadi kemacetan seperti itu. Ya, kepada kepolisian, kemudian kepolisian yang akan mengatur. Karena mereka kan melihatnya tidak satu titik, mereka melihat banyak titik. Kemana mau dikeluarkan. Tapi apakah info yang diberikan kepada polisi itu terlambat datang ya Pak? Sehingga akhirnya kemacetannya Saya rasa berpuluh-puluh itu kilometer. dengan mudah diperoleh oleh polisi juga. Tadi ibu saja bisa mendapatkan informasi itu dari radio. Apalagi kita yang berdekatan dengan polisi, pasti kita mempunyai komunikasi yang intens. Tapi memang kemacetan di jalan tol ini jauh lebih sulit daripada kalau kita kemacetan berada di jalan umum. Biasa, jalan nasional kita. Bagaimana susahnya mau memutar juga sulit. Karena ternyata fasilitas-fasilitas putaran juga tidak cukup. Ini yang harus kita perbaiki ke depan, bahwa emergency exit yang dilakukan kepada para pengemudi atau pemudik ini harus diberikan fasilitas yang berbeda dibandingkan jalan lain. Dan di Cipali pun U-turn atau putar balik itu sama sekali tidak ada atau seperti apa? Ada, cuman tidak sebanyak kebutuhan yang akan dibutuhkan. Karena ini 3 kali, 120.000 kendaraan untuk kapasitas 20.000 atau 30.000 kendaraan. Jadi satu yang melonjak yang sehingga akan berputar itu menjadi lebih banyak. Nah, akan bisa keluar dari Brebes Barat seperti yang disampaikan oleh Ibu Tuti tadi. Kan begitu sulitnya untuk keluar. Ada yang sudah terlanjur ke dalam dan tidak dapat punya akses untuk mendapatkan BBM. Itu bagian yang tidak pernah terpikirkan yang sebelumnya. Bahkan ketika BBM habis pun mobil tangki yang ingin mengisi ke SPBU tidak bisa masuk karena terjebak kemacetan. Karena bahu jalan yang di jalan tol itu semua dipakai. Kalau di tempat-tempat lain pengaturannya bahu emergensi itu tidak boleh dipakai. Emergensi memang ditujukan untuk emergensi atau ada apa-apa. Tapi ternyata blok semua. Tidak ada tempat untuk bisa mengeluarkan kendaraan yang dalam keadaan emergensi atau mensuplai BBM yang harus kita berikan. Nah, kita ingin nanti ke depan ini, dan kita bicara ke depan juga, bahwa pos-pos yang akan, rest area akan kita tambah 2 kali lipat kan, walaupun hanya dipakai pada waktu lebaran. Jadi, manajemen seperti haji lah gitu Pak. Tidak semua fasilitas itu bisa dipakai di harian, tetapi akan kita munculkan pada saat waktu tertentu. Karena memang sekarang berbeda, demand masyarakat jauh lebih, kemampuan daya beli tinggi, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya disiapkan. Artinya tempat peristirahatan itu bukan yang permanen tapi semi permanen seperti itu. Permanen, tapi kita sediakan agak banyak, hanya dioperasikan pada waktu. Termasuk SPBU? Termasuk SPBU juga. Jadi kita sudah, dan nanti jalan tol itu akan kita tahun depan akan kita sampaikan ke Semarang seperti tadi Pak Sekjen sampaikan. Kalau sampai di luar sebelum itu sama saja akan memberikan dampak kemacetan di titik-titik outlet yang tidak cukup kapasitasnya. Tetapi kalau di Semarang itu sudah pecah. Jadi kita akan, walaupun nanti tahun depan mungkin belum jadi jalan tol yang selesai, tapi dengan yang darurat pun akan kita sampaikan di Semarang. Gitu. Artinya kalau tadi saya dari segmen 1 hingga saat ini kita berbicara, sebenarnya apa yang atau fasilitas yang ada saat ini prasarananya tidak mencukupi untuk menampung jumlah kendaraan pemudik seperti itu, Mas Adik, Anda melihat ya? Iya, saya melihatnya sekali lagi bahwa sebetulnya kalau tol itu memang hanya berujung di bukan titik-titik yang utama, itu sebetulnya lalu lintas tidak terbagi ya, harus lalu lintas tidak terbagi. Dan harusnya pengendalian itu adalah ketika masuk ke dalam jalan tol, bukan keluar pintu tol. Betul. Kan? Jadi mungkin seperti yang ingin saya tambahkan tadi masalah informasi. Barangkali Pak Dirjen kita sama-sama ke depan itu supaya jadi standar BPJT ya, tentang standar minimum pelayanan jalan tol. Kan BPJT, pengelola tol harus menjaga standar pelayanan minimum. Ini bukan hanya di angkutan lebaran saja. Seringkali kan misalnya pada kondisi sehari-hari saya nyetir mobil, begitu masuk, aduh nyesek. Padahal arteri gitu kan. Iya, padahal ada minimum standar pelayanan minimum. Jadi harus dijaga kecepatannya itu, dan itu sistem buka tutup sebetulnya. Jadi supaya layanannya terjaga, jadi volumenya nggak bisa semuanya masuk, harus buka tutup. Nah ini standar pelayanan ini harus dibuat, dan sistem informasinya di samping yang tadi disampaikan petugas, mungkin ada yang bentuk display di ruas tertentu sehingga tadi masyarakat tidak merasa sudah masuk terus nggak bisa putar lagi. Jadi itu yang ingin disampaikan.
barangkali ke depan itu menjadi standar pelayanan ini di samping informasi kepada petugas ya, pada titik-titik masuk itu harus ada standar display yang mengatakan ini kondisi jenuh sehingga tidak perlu masuk. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya memang sebetulnya jalan tol itu kan pengertiannya bebas hambatan, tapi kondisi emergensi di bukaan misalnya Pak Dirjen kami kebetulan juga mantan dari kepolisian sudah koordinasi untuk memutar, tapi dia pakai barrier beton yang sulit untuk dibuka gitu. Nah ini barangkali ke depan itu standarnya tetap, tapi pos-pos emergensinya harus kita tambah. Oke. Bu Titi, kalau Anda tadi mengatakan 39 jam dari Jakarta menuju Salatiga, Anda bebas dari kemacetan itu di daerah mana kemarin? Saya bebas dari kemacetan itu setelah keluar dari Tegal. Setelah keluar dari Tegal? Ya, jadi Pekalongan itu walaupun mungkin ramai, tapi cukup lancar lah ya. Kita bisa bisa jalan gitu. Kemudian sampai di Batang itu lancar sekali sampai di Salatiga. Tidak ada hambatan Nggak apapun ada hambatan apapun. Baik, nanti kita akan kembali lagi bagaimana untuk membahas arus balik lebaran yang sebenarnya puncak pertama telah terjadi pada akhir pekan lalu, namun puncak berikutnya akan terjadi pada akhir pekan nanti seiring dengan masuknya anak sekolah pada hari Senin mendatang. Tok To News akan segera kembali.